Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Akhir-akhir ini kita sering sekali melihat di media sosial kita seperti YouTube, Facebook, Instagram, ataupun TikTok dan media-media sosial lainnya, kita pasti akan menemukan perempuan-perempuan yang berani sekali menampilkan kemolekan-kemolekan tubuhnya. Jogetlah, berfoto dengan candid, dengan angle-angle tertentu, dan yang sejenisnya. Dalam perspektif agama Islam, perempuan-perempuan yang berani sekali menampilkan kemolekan-kemolekan tubuhnya sehingga dinikmati oleh lawan jenis, mereka termasuk kategori pezina. Dan mereka ini ada ancaman khusus dari Nabi SAW yang mana mereka ini termasuk penghuni neraka. Saya akan membacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan penghuni neraka. Lam aroha. Nabi sendiri aja mengatakan, aku belum pernah ngelihat yang kayak begitu. Belum. Penghuni neraka yang saya belum pernah lihat sampai seperti itu siksaannya. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengan ekor sapi tersebut, mencambuk tanpa alasan, memukul tanpa alasan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Yaitu yang kedua, calon penghuni neraka yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, membentuk tubuh, kemolekan-kemolekan tubuh. Ia berjalan merlenggak-lenggok, menggoyangkan bahu dan juga punggungnya dan juga rambutnya, seperti punuk unta yang condong, disasak rambutnya. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium dari sejauh perjalanan sekian dan sekian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu bagaimana bentuk sisaan mereka? Perempuan-perempuan yang berani sekali menampilkan kemolekan-kemolekan tubuh mereka di media sosial. Saya akan bacakan hadisnya agak panjang, saya langsung bahasa Indonesianya aja. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah menceritakan mimpinya kepada para sahabat, dan mimpi para nabi dan rasul itu wahyu, dan sifatnya absolut, Mimpi beliau absolut, merupakan wahyu. Beliau menceritakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, untuk menyaksikan berbagai macam jenis siksaan manusia di neraka. Kemudian tibalah beliau di sebuah lubang seperti tempat pemanggangan roti. Bagian atasnya sempit, tapi bagian bawahnya luas, longgar. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya longgar, luas. Di bawahnya dinyalakan api neraka. Ketika api tersebut mendekat atau menyambar, maka orang-orang yang di dalamnya pun terangkat hingga hampir keluar dari kendi tersebut. Kemudian apabila apinya mulai memadam, maka mereka pun masuk kembali ke dalamnya.
Nah, di dalam lubang itu ada laki-laki dan wanita yang telanjang, ya, telanjang, tidak pakai apa-apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dua malaikat tersebut, siapa orang-orang itu? Tetapi dua malaikat tersebut tidak menjawab. Kemudian beliau pun beralih ke tempat yang lain, hingga akhirnya malaikat Jibril pun menjawab, adapun orang-orang yang engkau lihat di lubang tadi, yang atasnya kecil, bawahnya besar, dan di bawahnya ada api neraka, dipanaskan untuk mereka, ya, di lubang tadi, mereka itulah adalah para pezina, baik itu laki-laki dan perempuan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, teman-teman sekalian, pesan saya terakhir, tolong bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah dirimu murah di hadapan orang lain, menampilkan kemolekan-kemolekan tubuh yang tentunya dapat dinikmati oleh siapa aja, bahkan terhadap lawan jenis. Bertobatlah sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala merenggut nyawamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.